Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wan nuha. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'i sujud. Al-ayah, Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah di hari ini kita masih berada di dalam bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, yang dengan izinnya kita masih dapat melaksanakan saum dengan sehat walafiat, dan juga kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang sering kita laksanakan di hari-hari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan sejak kedatangan bulan Ramadan sampai yang akhir nanti di bulan Ramadan diberikan kelancaran dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada hari ini kita alhamdulillah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana 10 hari bulan Ramadan ini, hari terakhir ini, ada keutamaan-keutamaan yang harus dipahami dan dikenali oleh kita semuanya. Di antaranya dalam sebuah ungkapan para ulama, sering kita mendengarkan bahwa di 10 hari terakhir ini ada ibadah sunnah yang bernama i'tikaf. I'tikaf ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada seluruh sahabatnya dan terus menerus diajarkan oleh para sahabatnya kepada orang-orang yang berada di generasi setelahnya. Dan hingga kini alhamdulillah wa syukurillah, umat Islam cukup antusias untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW i'tikaf ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang menjalani i'tikaf diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu di dalam i'tikaf itu dengan amal-amal soleh berupa zikir kepada Allah, berupa ibadah-ibadah sunnah, berupa tilawah Al-Quran, dan berupa hal-hal yang positif yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, para bapak dan para ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah i'tikaf ini tidak lepas pembahasannya adalah masuk kepada ranah pembahasan fikih. Ranah pembahasan fikih ini kita betul-betul dari awal harus sudah menyimpan dalam pikiran kita bahwa fikih itu sifatnya ada perbedaan pendapat nanti ke depannya. Ada hal-hal yang mungkin asing buat kita dan mungkin sudah dijalankan oleh orang lain, ataupun terkadang asing buat orang lain yang sudah dijalankan oleh kita. Jadi pembahasan ilmu fikih ini hendaklah kita belajar berlapang dada, belajar untuk memahami dan memaklumi pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita, selama mereka berdasarkan kepada hujjah-hujjah, dalil-dalil yang mereka pegang. Pada hari ini yang berbahagia, i'tikaf ini merupakan bahasa Arab diambil dari kata
i'takafa ya'takifu, kata dasarnya akifa ya'kafu atau akifa ya'kifu, yang artinya berdiam diri sejenak di suatu tempat, itu i'tikaf. Dan di zaman dulu kata i'tikaf ini atau dari kata akifa ya'kifu ini sudah cukup lama digunakan, terutama di masyarakat jahiliyah dulu di mana mereka berdiam diri di tempat-tempat yang dianggap sakral oleh mereka. Mereka sampai ada yang berdiam diri melakukan ritual-ritual tertentu di sebelah berhala-berhala yang mereka sembah. Kemudian itu berlanjut cukup lama, dan di zaman Rasulullah SAW, terutama ketika Nabi Muhammad SAW qadimal Madinah, ketika datang ke Madinah, sejak diwajibkannya puasa ini, maka Rasulullah SAW tidak meninggalkan i'tikaf ini. Beliau SAW fokus berdiam sejenak di tempat ibadahnya. Para hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan kapan beliau beriktikaf. Disebutkan di dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW beriktikaf itu ketika di Madinah, ketika awal hijrah. Kemudian 2 tahun kemudian setelah datang hijrah, kemudian datang kewajiban saum, maka dari saat itulah berarti sekitar 9 kali beliau SAW beriktikaf di masjidnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iktikafnya Rasulullah SAW di masjid itu terletak tepat di sebelah tempat tinggalnya. Bagi para bapak, para ibu, dan anak-anak soleh, siapapun dari kaum muslimin yang pernah berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, di situ akan diketahui ada sebuah tempat yang bernama Raudhah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan di antara kamarku atau di antara rumahku dengan mimbarku maka ada taman dari taman-taman surga, itu Raudhah. Jadi Rasulullah tepat di situ. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis disebutkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwa i'tikaf beliau itu dengan istilah mujawir, jiwar, ya, artinya tetangga, artinya masjidnya itu nempel dengan rumahnya. Jadi di dalam istilah fikih ada yang menyebutkan i'tikaf, ada yang menyebutkan jiwar, ya. Mu'takif ada yang menyebutkan mujawir untuk orangnya. Nah, di situ disebutkan bahwa Rasulullah SAW kana Rasulullah SAW yujawiru fil ashril awahir min Ramadan. Rasulullah SAW betul-betul melakukan i'tikaf ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Siti Aisyah dari hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kembali lagi tentang i'tikaf ini, setidaknya kita harus memahami beberapa poin. Yang pertama, definisi i'tikaf itu apa? I'tikaf itu artinya adalah al-lubthu wal mukthu. Artinya secara bahasa berdiam sejenak. Secara istilah al-lubthu wal mukthu fi makanin muayyanin li ta'atillah. Berdiam sejenak di tempat tertentu dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama fikih berpendapat di situ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah yang pertama adalah masjid. Jadi i'tikaf salah satu rukunnya adalah hendaklah dilakukan di masjid. Yang kedua, sekalipun tidak masjid, maka i'tikaf boleh dilakukan di sebuah tempat yang di situ terbiasa orang-orang umum melaksanakan sholat berjamaah. Orang-orang umumnya. Artinya di sebuah tempat musola. Yang tadi masjid yang digunakan untuk Jumatan, kemudian untuk digunakan sholat-sholat wajib yang 5 waktu, dan diperbolehkan untuk seorang yang mau beriktikaf, dia beriktikaf di sebuah musola dengan catatan musola yang dia jadikan tempat iktikaf adalah musola wakaf, ya, musola wakaf, yang betul-betul tempat itu digunakan oleh orang-orang umum dan sudah diwakafkan untuk dilaksanakan ibadah sholat sehari-hari di situ. Sementara kalau seandainya ada musola tempat sholat yang hanya
digunakan untuk keluarga saja seperti di dalam rumah, maka para ulama menyebutkan tidak termasuk kepada pembagian makna i'tikaf secara syar'i. Jadi i'tikaf dibatasi kepada tempat yang bernama masjid, yang kedua yang bernama musola yang sudah diwakafkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana seandainya ada sebuah tempat yang digunakan untuk sholat namun untuk orang-orang khusus seperti dalam sebuah instansi? Nah, di situ para ulama menyebutkan kalau masjid itu tidak digunakan untuk umum dan tidak diwakafkan khusus untuk sholat, maka lebih baik cari tempat yang lain. Artinya bisa jadi tempat yang dialokasikan atau yang ditempatkan di tempat institusi itu adalah tempat sholat, di tahun ke depan jadi berubah jadi tempat yang lain, tempat meeting dan lain sebagainya. Maka para ulama menyebutkan itu bukanlah tempat yang tepat untuk melaksanakan i'tikaf. Para hadirin yang berbahagia, yang selanjutnya adalah yang harus dipahami bagaimana hukum i'tikaf. I'tikaf ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh sampai-sampai menyebutkan bagaimana i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal ashrul awakhir min Ramadan, ketika 10 hari terakhir mulai masuk di bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, dia fokus pakaiannya, ikat pinggangnya dikencangkan untuk beribadah di dalamnya. Wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan keluarganya, artinya membangunkan. Artinya wa ahya lailahu itu membangun aktivitas-aktivitas ibadah di dalamnya. Jadi ibadah malam itu dilaksanakan selama i'tikaf itu untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi Muhammad SAW adalah suka membangunkan keluarganya atau anak-anaknya ketika masuk ke 10 hari terakhir, sebagai bentuk perhatiannya Nabi Muhammad terhadap keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Kemudian yang harus kita pahami bersama, di samping itu merupakan sunnah Rasulullah SAW yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang harus kita pahami seputar i'tikaf adalah tentang batasan i'tikaf itu sendiri. Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan i'tikaf itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat, yakni dalam hitungan jam misalkan. Dan ada yang menyebutkan batas minimalnya 1 hari 1 malam, itu i'tikafnya. Ada yang menyebutkan juga pokoknya dalam 10 hari terakhir itu. Ada yang menyebutkan secara umum i'tikaf itu tidak terbatas kepada 10 hari terakhir, baik itu awal Ramadan atau bahkan di luar Ramadan, selama dia berniat untuk diam di masjid untuk taqarrub kepada Allah selain sholat wajib dan selain sholat sunnah rawatib maksudnya, maka sudah terkategorikan sebagai i'tikaf. Nah, namun dalam hal ini para ulama lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa i'tikaf dianjurkan pada hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga mereka fokus untuk betul-betul menyiapkan diri untuk menghadapi 10 hari terakhir ini. Bahkan di dalam riwayat disebutkan dari 10 ini lebih dihususkan lagi, yakni diambil tanggal-tanggal ganjilnya nanti terkait dengan Lailatul Qadar ini. Jadi i'tikaf itu kenapa diutamakan 10 hari terakhir? Karena di salah satu 10 hari terakhir itu terdapat 1 malam yang lebih baik keadaannya dari 1000 bulan. Ada nanti pembahasannya di situ insyaallah. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui juga bahwa ketika i'tikaf ini memang hukumnya sunnah, namun bagi orang yang sudah bernazar untuk melaksanakan i'tikaf, maka hukumnya sudah bukan sunnah lagi, karena nazar ini adalah sesuatu hutang yang harus dia lunasi. Artinya sekalipun sunnah dia menjadi wajib kalau dia bernazar. Contoh, ya Allah, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, ya Allah, seandainya aku mendapatkan ini dan itu, maka aku berjanji kepadamu akan beriktikaf di bulan Ramadan. Maka iktikaf yang akan datang di bulan Ramadan itu menjadi wajib bagi orang yang bernazar. Oleh karenanya ada yang menarik para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hendak bernazar iktikaf, maka nazar itu harusnya dipikirkan tidak yang memberatkan diri.
Artinya nadarnya kalau iktikaf itu dibatasi saja, ya Allah kalau seandainya aku mendapatkan ini dan itu, aku akan beriktikaf selama misalkan 1 hari. Nah, atau kurang dari 1 hari tidak apa. Nanti terkait dengan niat ini. Jadi salah satu hal yang bisa menentukan sehat dan tidaknya iktikaf, sah dan tidaknya iktikaf nanti terkait dengan niat tuh. Dan niat ini sama nanti dengan nazar itu. Kalau nazar jadi wajib, maka dihukumnya tergantung ketika nazarnya. Kalau nazarnya mau 10 hari, maka harus dilakukan 10 hari itu. Kemudian dalam niat, ini merupakan salah satu rukun i'tikaf. Ada yang menyebutkannya syarat karena belum masuk kepada i'tikafnya itu sendiri. Maka disebutkan harus ada dalam hati itu mau i'tikaf. Contoh, bagaimana seandainya seseorang yang mau beriktikaf, dia meniatkan dalam hatinya untuk melaksanakan itu. Perlu diingat bahwa niat ini definisinya adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yakni merencanakan untuk melakukan sesuatu sambil dibuktikan dia akan melakukan sesuatu itu. Maka itu niat. Oleh karenanya i'tikaf ini bisa diniatkan yang pertama ketika dia berada di dalam rumahnya. Dia dalam rumahnya kemudian bersuci, dia berwudu, setelah berwudu berpakaian yang rapi, kemudian dia mulai dalam hati, ya Allah, aku akan beriktikaf, mudahkanlah ibadah di dalam iktikaf yang akan aku laksanakan. Maka itu sudah berniat. Namun untuk menguatkan niat itu diperbolehkan seseorang untuk meniatkan kembali ketika mau melangkahkan maju ke dalam masjid. Kaki kita mau maju ke dalam masjid, maka dimulai dengan niat dalam hati, karena bisa jadi dalam lisan ini liusa idal lisanul qalba. Kadang-kadang lisan ini bisa membantu tentang istiqomah dan tidaknya hati itu. Dia masuk bismillahirrahmanirrahim, ya Allah aku beriktikaf, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepadaku dan memudahkan amal ibadah dalam iktikaf ini. Sampai disebutkan ketika niatnya itu dia mau iktikafnya berapa lama. Seandainya kalau mau iktikaf dalam waktu yang sangat terbatas karena banyaknya aktivitas, dia berniat iktikaf saja. Ya Allah aku akan beriktikaf sekarang sejak masuk ke masjid 1 jam untuk membaca 1 juz Al-Quran. Dia iktikaf, dia bernilai mendapatkan pahala iktikaf. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah perlu dipahami bahwa iktikaf ini ada hal-hal yang dapat merusaknya, dapat membatalkannya. Di antara yang membatalkan iktikaf adalah satu, menurut sebagian besar para ulama, ketika dia keluar dari masjid tanpa keperluan apapun. Dia keluar, misalkan keperluannya dia tidak mendesak, dia keluar dari masjid, misalkan mau berbelanja suatu barang yang tidak dia butuhkan, maka iktikafnya batal dia. Dia tidak mendapatkan pahala iktikafnya. Udah, artinya selesai iktikafnya, batal dia. Nah selanjutnya, sebagaimana seperti halnya dalam sholat ya, yang sholat ketika sudah 2 rakaat pun kalau seandainya batal, apapun alasannya, baik itu keluar angin ya, maka ketika saat itu 2 rakaatnya itu tidak berguna, tidak bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Kecuali yang iktikaf ini nanti ketika sudah batal, dia berniat ulang lagi. Iktikaf yang tadinya yang sudah dilaksanakan sudah hangus. Tapi ketika dia batal itu, dia masuk niat lagi iktikaf, mendapatkan pahalanya. Wallahu taala alam. Nah, kemudian para hadirin yang berbahagia, dari i'tikaf ini yang dapat membatalkannya itu adalah bagi perempuan seandainya dia mendapati dirinya dalam keadaan haid atau nifas. Jadi i'tikaf ini disunahkan untuk laki-laki dan disunahkan untuk perempuan, dengan catatan yang perempuan harus mendapatkan izin dari suaminya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu selalu beriktikaf di dalam 10 hari terakhir, bahkan yang terakhirnya itu disebutkan dalam riwayat itu ada yang menyebutkan 20 hari itu yang ketika wafatnya. Setelah beliau SAW wafat dilanjutkan oleh para istrinya. Istrinya juga beriktikaf. Artinya iktikaf ini sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Nah bagi perempuan yang sedang menjalani iktikaf kemudian dia haid, maka dia dinyatakan batal ya. Haid itu pembatal iktikaf. Nah para hadirin yang berbahagia, lalu hal-hal yang tidak menganggap batal iktikaf diantaranya adalah ketika keluar untuk kebutuhan yang mendesak. Contoh dia mau ke toilet ya, mau buang hajat atau BAB atau BAK,
atau untuk mandi, keperluan mandi dia diperbolehkan, maka dia termasuk kategori yang tidak batal karena keluarnya dari masjid itu. Termasuk mungkin di antara kita ada yang beriktikaf di sebuah masjid namun tidak ada yang menyediakan makan sahur misalkan, dan dia sahur dan berbukanya harus keluar dulu dari masjid, berarti dia mendesak, maka dia keluar dulu untuk memberi makanan, maka tidak dianggap batal dalam iktikafnya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, waktu iktikaf itu tidak terbatas kepada jumlah tertentu. Dia mau sebentar, mau lama, sama saja. Yang penting berniat untuk melaksanakan iktikaf, dia sudah dapat iktikafnya tersebut. Nah kemudian yang perlu dipahami bahwa iktikaf ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, ditunggu-tunggu oleh umat Islam ini sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang hidup setelahnya. Kenapa sebabnya? Karena di dalamnya terdapat ketika iktikaf di 10 hari terakhir, maka di situ ada satu malam yang keadaannya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis tadi saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari oleh iman dan penuh harap mendapatkan kebaikan, pahala dan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah dia laksanakan, sudah dia lakukan. Yang kedua, man qoma. Tadi man shoma, kemudian man qoma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia laksanakan atau dia lakukan. Nah, kemudian dalam hadis itu disebutkan juga man qoma lailatal qadri. Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan salat tahajud, salat qiyamul lail, salat tarawih dengan didasari oleh keimanan, kemudian dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala darinya, maka dia pun akan diampuni dosanya yang telah dia lakukan. Nah, di malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang di dalam masa Allah yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah waktu yang sangat mulia. Waktu yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk umat Islam itu. Untuk umat Islam. Nah, dalam surat Al-Qadar disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Disebutkan, sering kita mendengar diturunkannya Al-Qur'an beberapa hari yang lalu tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan yang sering kita dengar hari nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an, yang dimaksud adalah turunnya jumlatan wahidah. Jadi dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama yang di permukaan bumi itu yang paling atas, yang dekat ke ke Lauh Mahfuz yang di atas, nanti dari Lauh Mahfuz turun yang pertama lapisan yang pertama disampaikan adalah Baitul Izzah, maka diturunkan seluruh Al-Qur'an itu dari juz 1 sampai juz 30, dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir. Itu dalam jumlah wahidah, artinya semuanya diturunkan tanggal 17 Ramadan. Lalu kalau seandainya malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir, lalu yang tadi tanggal 17 Ramadan seperti apa? Maka di 10 hari terakhir para ulama menyebutkan diturunkannya Al-Qur'an yang kedua, bukan dari Lauh Mahfuz tapi dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq, maka para ulama menyebutkan yang dimaksud Lailatul Qadar itu yang pertama. Jadi munajjaman disebutnya. Yang pertama jumlatan wahidah, seluruhnya dari juz 1 sampai juz 30, maka yang kedua munajjaman, diturunkan secara dicicil ya kalau bahasa kita, sebagian. Selama berapa tahun? Cukup lama.
Rasulullah SAW menerima wahyu sampai 23 tahun ya, dari yang pertama ketika di Mekah sampai di Madinah di tahun 11 Hijriah ya. Rasulullah SAW mendapatkan itu munajjam. Munajjam itu diturunkan secara bertahap, secara bertahap. Nah, setelah itu makanya kaitannya itu surat Al-Alaq itu dekat dengan surat Al-Qadar ya. Jadi kaitannya ada pembahasannya ke situ. Nah, para hadirin yang berbahagia, di Lailatul Qadar ini ada, atau di di bulan Ramadan ini ada 10 hari terakhir yang Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita hitung 1000 bulan, bulan yang dimaksud adalah bulan yang kita lalui ketika hidup kita. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 12 syahran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Nah, 12 ini bulan-bulan yang kita mulai mungkin dari Januari sampai Desember atau dari Muharram sampai kepada Zulhijjah, itu bulan-bulan yang kita lalui hidup di dalamnya. Setiap manusia yang hidup pasti melalui proses bulan-bulan itu. Maka kalau mau dihitung seandainya 1000 bulan, berapakah menjadi jumlah yang ada? 1000 bulan tinggal dibagi 12 saja. Bagi para hadirin yang berbahagia bisa membuka kalkulatornya, dibuka. 1000 dibagi 12 berapa? Maka akan muncul sekitar angka 83 atau 84 tahun. Jadi satu malam kebaikannya sama dengan 84 tahun, Masya Allah. Dan manusia sebagaimana kita ketahui bersama, tidak ada yang usianya melewati usia-usia itu. Kata Rasulullah SAW menyebutkan, inna a'mara ummati, sesungguhnya umur umatku adalah mabayna sittina ila sab'in. Jadi antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang bisa melewati angka tersebut. Artinya Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita bahwa umur manusia sepeninggal beliau itu tidak banyak yang panjang-panjang. Jadi standarnya umumnya umur mereka adalah di bawah 70 tahun. Kalau tadi dihitung seandainya 84 tahun, maka Masya Allah itu kemuliaan yang luar biasa. Hanya pertanyaannya, apakah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Dan Lailatul Qadar tersebut betul-betul Allah berikan kepada orang-orang yang khusus dan Allah rahasiakan waktunya. Ada yang menyebutkan pokoknya 10 hari terakhir maka di situ ada Lailatul Qadar. Para ulama menyebutkan begitu, kenapa? Karena Pak Rasulullah SAW dia mulainya itu dari 10 hari terakhir itu lebih serius dia beribadah, ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dalam salah satu ucapannya menyebutkan iltamisu Lailatul Qadri, dan kalian cari Lailatul Qadri itu di yang ganjilnya. Berarti kalau seandainya 10 hari terakhir itu yang ganjilnya dihitung dari 21, 23, 25, 27, 29. Dihitungnya yang itu. Kemudian lebih rinci lagi Rasulullah SAW menyebutkan di akhir-akhirnya itu. Bisa jadi ada di 27 dan 29. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, kenapa? Agar manusia lebih banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini hikmah daripada dirahasiakannya Lailatul Qadar, agar manusia semuanya beribadah dalam waktu yang cukup lama dan banyak dengan ibadah yang banyak. Kalau seandainya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal tertentu, maka terbayang oleh kita semuanya akan kosong. Semua manusia nggak akan ada yang beraktivitas, mulai dari jalanan, yang berjualan, semuanya akan fokus di situ. Ketika fokus maka aktivitas yang lainnya itu menjadi mati dan tidak ada tidak ada kehidupan seolah-olah di situ. Maka Rasulullah SAW fokus di 10 hari terakhir ini harus kita bermunajat kepada Allah, beriktikaf kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini merupakan suatu yang betul-betul dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak ya? Di Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya atau firman-Nya. Firman-Nya itu mulia. Menurunkan firman-Nya yang mulia melalui malaikat yang paling mulia. Firman Allah mulia diturunkan kepada malaikat yang paling mulia. Malaikat siapa? Malaikat Jibril, pembawa dan penjaga wahyu. Dari malaikat yang paling mulia diberikan kepada manusia yang merupakan yang mulia atau paling mulia dari para nabi dan rasul. Firman Allah yang mulia diturunkan kepada malaikat yang sangat mulia, yang paling mulia di antara malaikat yang lain, dan diturunkan melalui malaikat yang mulia ini kepada manusia yang paling mulia di antara para nabi dan rasul dan seluruh manusia. Kemudian diturunkannya di mana? Diturunkannya di tempat yang mulia.
Kalam Allah, firman Allah mulia, malaikat Jibrilnya mulia, Nabi Muhammadnya mulia, tempatnya yaitu Mekah Al-Mukarramah adalah tempat yang paling mulia. Akramu biqa'il alam, yang merupakan tempat yang paling mulia di dunia. Tidak ada tempat yang melebihi itu. Kemudian yang terakhir, firman Allah yang diberikan ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad yang mulia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua wahai umatku merupakan manusia terbaik yang telah Allah berikan ke dunia ini untuk seluruh manusia. Artinya firman Allah yang mulia diturunkan melalui malaikat Jibril yang mulia kepada Nabi Muhammad yang mulia di tempat yang mulia Mekah Al-Mukarramah dan untuk manusia yang mulia yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi di Lailatul Qadar ini merupakan waktu yang sangat tepat kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah apa yang kita lakukan berupa ibadah dan amaliyah yang lainnya diterima dan dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di Lailatul Qadar ini terkadang ada yang bertanya, apakah terbatas orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang beriktikaf di masjid? Ternyata para ulama menyebutkan tidak. Yang di masjid itu hanya saja mendapatkan karena banyak peluang ibadahnya dia, dan tidak mustahil hatinya yang fokus beribadah itu lebih terbuka untuk dekat dengan Allahnya, berbeda dengan yang aktivitas duniawinya lebih banyak. Artinya sekalipun kita di rumah, kalau seandainya hati kita terkait bertakarrub kepada Allah di 10 malam terakhir ini, lebih fokus lagi bermunajah kepada Allah, lebih fokus lagi bermesraan dengan firman Allah yaitu Al-Quran, kita terus ulangi bacaan Al-Quran dan kita berupaya untuk berdoa, maka dia juga tidak mustahil untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana bentuknya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau zaman dulu Lailatul Qadar itu bisa sesekali terlihat dalam keadaan cerahnya dunia, ya, cerahnya dunia. Cerahnya dunia itu bisa menjadi salah satu simbol sudah terjadinya Lailatul Qadar. Namun sekarang agak sulit. Yang kelihatan Lailatul Qadar itu seseorang yang mendapatkan itu dilihat saja. Ketika orang yang melaksanakan kebaikan di 10 hari terakhir itu dia berlangsung lama tidak. Kalau berlangsung lama maka dia insya Allah termasuk bagian dari manusia yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Jadi dia dekat kepada Allah itu kalau di luar Ramadan juga masih dekat. Nah, ada sebuah pepatah yang menyebutkan orang Arab itu begini. La takun Ramadhaniyan. Kamu janganlah menjadi orang yang taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Wa kun rabbaniyan. Tapi jadilah kamu sebagai orang yang taat kepada Allah di setiap saat dan di setiap waktu. Jadi ketika kita setelah melewati bulan Ramadan kita lebih baik segalanya, kita lebih dekat kepada Allah, hati kita lebih peka, hati kita lebih gampang mengingat Allah SWT, maka insya Allah orang tersebut termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun Anda berada. Jadi pertemuan ini adalah membahas tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang kita sedang berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita manfaatkan waktu sekarang ini untuk bertakarrub kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita melaksanakan ibadah dan memudahkan kita untuk bertakarrub kepada Allah SWT dan memberikan kesehatan kepada kita. Yang terakhir, kita di bulan-bulan Ramadan ini, terutama di akhir Ramadan 10 hari terakhir, di hari-hari yang ganjil, kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, oleh karenanya itu maafkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diampunkan segala dosa dan kesalahannya dan juga diberikan segala kebaikannya, dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala-pahala dari amal ibadah kita dan diterima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.